Ini slide-nya bisa terlihat? Iya Pak, bisa. Oke, terima kasih. Oke. Sebelumnya saya mau mengenalkan saya dulu. Saya ini namanya Safik Rosad. Jadi saya asalnya dari Cilacap, tepatnya di Kesugian, sebelah barat Pondok Pesantren Al Ihya. Itu tapi rumah saya tinggal di Bantul, Yogyakarta. Orang tua rumah asli masih di Cilacap Pesugihan, tapi saya berdomisili di Bantul. Dan kalau ini nanti kalau kita mau diskusi atau mau ada pertanyaan atau segala macam, kita bisa berkomunikasi di nomor WA ini, atau kita juga bisa nanti untuk menunjang dari mata kuliah ini, mungkin kita nanti bisa diskusi di grup melalui ini. Kalau mau privat juga nanti bisa hubungi saya di nomor ini, ya sudah ada di grup mungkin gitu. Dan ini kalau alamat email saya dan profil saya ini di satu media. Kalau bisa lihat bahwa saya itu berkecimpung di dunia apa sebenarnya selain di mengajar di Unungga. Tuh. Latar belakang saya dibesarkan di Kesugian masih. Jadi dulu MI di Yabaki, SMP juga di Yabaki, cuma saya SMA-nya setaranya di MAN Kalisabuk. Terus saya S1 di jenjangnya di Teknik Elektro di Universitas Wangsa Manggala, kalau sekarang namanya Universitas Mercu Buana, Yogyakarta, di Yogyakarta. Dan selisih 15 tahun kemudian baru saya melanjutkan ke S2-nya di Universitas Ahmad Dahlan, ngambil Teknik Informatika gitu. Untuk portofolio saya bisa lihat, kalau kita bisa lihat teman-teman, kalau dilihat saya di Facebook bisa, nanti bisa berteman kita, atau profil saya juga ada di YouTube juga ada, ini bisa nanti dicek-cek bisa. Dan sebenarnya experience atau pengalaman saya, spesialis saya itu ada di electronic development. Jadi saya 15 tahun, hampir 20 tahun saya berkecimpung di pengembangan elektronik, dan lebih cenderungnya sih ke produk-produk elektronik dan elektronik manufaktur. Jadi kayak pembuatan, merancang modul-modul elektronik untuk dimasukkan ke dalam sistem-sistem gitu. Saya spesialisnya di situ. Dan baru-baru ini saya merangkak ke mobile dan multimedia teknologi. Tuh, ini spesialis saya yang selama ini saya cimpungkan, dan baru 1 tahun ini saya ditugaskan untuk membantu dari Unuga, karena masih dalam taraf saya masih agak pengalaman di situ, saya akhirnya mengiyakan untuk bisa membantu di Unuga. Di lain sisi saya juga dibesarkan di lingkungan Yabaki juga di situ. Ini mungkin sekedar pengenalan saya awal itu. Sebelumnya ini yang mengambil mata kuliah IMK ini kayaknya lebih dari 13 mahasiswa ya. Soalnya mohon maaf, akun si akad saya itu masih belum ini, masih error dari kemarin, dari tadi pagi juga masih error. Jadi saya nggak tahu mahasiswa yang masuk atau ngambil dari IMK ini. Kayaknya ini belum masuk semua ya. Kira-kira berapa mahasiswa yang ini mengambil mata kuliah ini?
Kalau dari semester 4 mungkin sekitar 12 mahasiswa, Pak. Oh, Tapi 12 nggak mahasiswa. tahu kayak yang semester atas atau yang semester bawah mungkin ada yang ngambil juga kan. Ya. Kalau ini kelas karyawan sama reguler itu digabung ya jadi satu. Digabung. Di sini ada kelas karyawan enggak? Atau sama Yang saja? yang hadir di sini kelas reguler kayaknya, Pak. Oh, reguler. Iya, Oh, reguler berarti semua. berarti yang karyawan enggak ada ya? Wah, mungkin nanti saya tanyakan dulu sama Mbak Dewi. Mungkin soalnya nanti kayaknya ada kelas karyawannya kok di jadwal enggak ada gitu. Ya, ya untuk sementara yang hadir saja dulu. Nanti mungkin ada informasi-informasi yang enggak sempat yang belum hadir bisa di sini nanti bisa diinformasikan. Oke. Kita masuk aja ke langsung materi ya. Jadi biar menyingkat waktu, soalnya kan kemarin ada informasi bahwa kita itu dikasih waktu kayaknya kan harusnya lebih dari 12 pertemuan, tapi kayaknya hanya 10 minggu yang dikasih waktunya. Jadi mungkin ada yang mungkin 1 minggu 2 kali mungkin nantinya itu. Tapi nanti kita lihat kondisi aja. Jadi mungkin ada 2 minggu, 1 minggu 2 kali pertemuan. Jadi kayaknya kayak dikejar-kejar. Akhirnya kita langsung ke materi-materi aja. Nanti kita kalau bisa lebih banyak di diskusinya dan prakteknya. Tuh. Oke. Jadi pengenalannya di sini kita masuk aja ke ini. Sebentar. Oke. Interaksi manusia dan komputer. Oke. Jadi sebelumnya mahasiswa ada gambaran nggak apa sih interaksi manusia dan komputer itu? Maksudnya dia itu mau membahas apa sih di sini gitu? Kok bisa ngambil interaksi manusia dan komputer? Ada yang bisa jawab nggak ini? Gambarannya seperti apa sih? Kan biasanya kalau mahasiswa itu mau mengambil ini, oh saya pengen mengetahui ini, saya ambillah mata kuliah ini. Oh pengen ini, saya kurang tertarik, oh saya nggak ngambil. Nah seperti itu. Sebelumnya nggak yang ada gambaran? Apa benar, Pak, materi IMK ini seperti misal prakteknya kita membuat tampilan web atau tampilan aplikasi yang user friendly gitu. Oke. Ya, benar seperti itu. Jadi di interaksi manusia dan komputer ini sebenarnya kalau kasarannya itu seperti kita memoles sesuatu produk. Memoles itu agar produk itu terlihat lebih bagus, lebih friendly, lebih bisa diterima oleh user, dan para user itu merasa nyaman seandainya kita punya produk. Produk ini termasuk tidak hanya aplikasi, tapi di situ bisa aplikasi Android, aplikasi iOS, aplikasi atau website atau segala macam produk. Semua ibaratnya semua produk, walaupun itu produk seperti produk elektronik, produk semuanya ini sebenarnya masuk di interaksi manusia dan komputer. Tapi karena begitu luasnya interaksi manusia dan komputer atau interaksi manusia dan mesin, itu kalau karena kita masuk ke dunia informasi, kita akan merujuk ke aplikasi atau produk seperti website atau aplikasi Android. Kita akan merucut ke sana. Karena apa? Sebenarnya interaksi manusia dan komputer kalau di ini sebenarnya ada jurusannya tersendiri. Karena dia itu lebih luas, pembahasannya akan lebih luas. Kita bayangkan ada jurusannya sendiri, berarti dia itu akan memakan, kalau di mata kuliah SKS-nya mungkin 144 SKS, berarti itu kan banyak. Tapi ini disimpelkan di kita, di sistem informasi ini,
disimpelkan menjadi hanya 3 SKS. Kita bayangkan seperti itu. Antara anggap aja 100 dan 3. Berarti otomatis yang 3 itu adalah mensimpelkan lebih simpel lagi. Jadi interaksi manusia dan komputer ini ada jurusannya sendiri dan juga ada selain di sekolahan juga ada kursusannya juga. Khusus untuk membahas interaksi manusia dan komputer. Itu. Jadi bisa menggambarkan seperti apa sebenarnya pentingnya. Cuma kata-kata interaksi manusia dan komputer atau kalau bahasa Inggris human computer interaction itu kurang familiar di telinga kita. Tapi kalau di situ sebenarnya ada jurusannya, ada kursusannya, dan itu nilainya juga nggak murah. Itu. Oke. Jadi sekedar informasi umum aja bahwa pendahuluan interaksi manusia dan komputer. Bentar. Oke. Jadi interaksi manusia dan komputer itu istilahnya dia itu akan menjelaskan prinsip-prinsip dari interaksi dari manusia yang diterapkan dalam evaluasi dan perancangan berbagai jenis sistem. Jadi misalnya antar muka halaman web, kalau karena kita masuk ke sistem informasi, kita akan konsentrasi ke halaman web, sistem multimedia, dan aplikasi smartphone. Jadi tidak terlalu luas, kita akan merucut ke sana. Jadi, karena informasi ininya, kalau di kampus, kita ini akan dibobotkan di mata kuliah ini, kita menjadi 3 SKS. Jadi saya merencanakan bahwa nanti kita akan lebih cenderung diminimalisir dari teorinya, lebih banyak ke prakteknya. Jadi nanti SKS 50 menit kita pertemuan teori mungkin kita hanya sebentar, sekitar 30 atau 50 menit. Nah, selanjutnya nanti akan mahasiswa saya harap untuk bisa belajar mandiri atau nanti mempraktekkan, dan nanti S1 SK lagi juga dia itu lebih cenderung ke praktek. Jadi banyak prakteknya. Jadi kalau istilahnya orang ininya kasarannya ibaratnya kita akan lebih 90% praktek dan 10% hanya teori. Nah, kenapa seperti itu? Sebenarnya teori itu sudah ada kalau mahasiswa sudah ngambil pemrograman bahasa web, pemrograman mobile, dan algoritma pemrograman. Sebenarnya itu adalah teori yang syarat prasyarat sebelum masuk ke IMK. Itu sebenarnya itu. Tapi di UNUGA kayaknya ini semester 4 kayaknya belum sempat ngambil kayak pemrograman web, pemrograman mobile, dan algoritma pemrograman kayaknya belum. Sebelumnya ini ada yang ngambil belum yang seperti yang berbau-bau pemrograman sudah ada ngambil belum? Antara semester 1, 2, 3. Sudah ada, Pak. Kan di semester 3 ada mata kuliah pemrograman web. Sedangkan di semester 1 dan 2 ada mata kuliah algoritma programan. Oke. Tapi yang programan mobile itu belum, Pak. Belum ya? Ya. Mungkin di semester 5, 6 mungkin itu nanti bisa ngambil. Nah, alhamdulillah kalau sudah masuk ke pemrograman web. Jadi istilahnya di interaksi manusia dan komputer ini teorinya ada di pemrograman web itu, algoritma pemrograman itu. Nah, di interaksi manusia dan komputer dia tinggal memolesnya, mempraktekannya ada di sini. Gitu. Jadi nanti ibaratnya kalau yang sudah menguasai halaman web, dia sudah bikin misal halaman web seperti apa-apa. Nah, baru di interaksi manusia dan komputer, kalau web ini harusnya warnanya seperti ini. Dia tampilannya harus seperti ini. Bagaimana cara mengujinya? Nah, disinilah interaksi manusia dan komputer itu berperan. Gitu. Oke, nanti kita akan lebih cenderung ke praktek. Dan skema dari perkuliahan ini karena tadi 90% praktek, jadi nanti
di kuliah ini kita ada sekitar sebenarnya 12-nya. Di sini ada 12 sampai kayak 12 pertemuan. Dan setiap pertemuan itu ada tugas. Ini untuk menunjang dari praktikum itu. Dan sebenarnya interaksi manusia dan komputer itu khusus ada prakteknya juga ada. Tapi di Unuga itu enggak ada praktikum khusus interaksi manusia dan komputer. Jadi saya gabungkan di mata kuliah ini. Jadi setiap ada pertemuan nanti ada tugas. Dan tugas itu adalah tugas terstruktur. Jadi nanti di pertemuan 1 kita ada tugas nanti setiap pertemuan itu ada tambahan tugas lagi. Nah, pertemuan lagi ada progres apa dan sampai dia itu masuk ke dalam ujian akhir. Dan saya harap nanti insya Allah kalau berjalan lancar di UAS nanti kita akan mendapatkan sebuah aplikasi atau halaman web yang istilahnya dalam penggunaan dalam istilah IMK ini adalah usability yang baik. Tuh, saya harap seperti itu. Semoga kalau enggak terpaitnya adalah nanti masuk ke dalam prototype. Gitu. Oke. Jadi nanti setiap ada pertemuan nanti ada pertemuan nanti kita ada tugasnya itu enggak sulit sebenarnya, cuma hanya mungkin pertemuan sekarang ayo bikin halaman yang kosong, atau kalau kita masuk ke pemrograman mesti yang dasarnya adalah hello world. Kedua, ditulis ininya bagaimana, ditulis tengah-tengahnya bagaimana. Nah, itu terus setiap minggu. Nah, semoga besok di akhir dari UAS nanti sudah dapat aplikasi. Gitu. Karena skemanya seperti ini, nanti di penilaiannya karena saya mengikuti kampus, nanti ada istilah kehadiran nanti yang dinilai yaitu 15%, nanti ada proses dan tugas, dan proses dan tugas ini sebenarnya nanti akan digabung menjadi satu. Jadi kalau ini kalau di istilahnya kalau proses dan tugas nanti digabungkan jadi satu, dia itu akan menjadi 35. Dan ini yang akan menentukan. Dan saya harap nanti setiap minggu mahasiswa bisa mengumpulkan tugas dan jangan diajukan. Pengalaman kemarin itu walaupun dia ikut UAS dan UTS, tapi di proses dan tugasnya itu enggak ada yang ngumpulin, ya nilainya anjlok. Jadi saya juga enggak bisa menolong juga gitu. Nah, di situ mungkin nanti saya harapkan diperhatikan dari tugasnya itu. Dan nanti di ujian tengah semester biasanya dia itu nanti juga akan berhubungan dengan tugasnya. Kalau seandainya tugas enggak dikerjakan, nanti enggak bisa nggarap UTS. Misal seperti ini, pada saat proses tiap tugas dia itu membuat sebuah website. Oke, website seperti ini. UTS nanti saya minta terangkan dari website yang Anda bikin selama ini. Ya, kalau nggak dibikin, berarti kan otomatis nggak bisa ikut UTS. Dan UAS juga ya. Semua UAS, tolong diuji dari aplikasi yang mahasiswa bikin. Kalau seandainya nggak bikin dari tiap tugas, berarti otomatis nggak bisa menggarap atau mengerjakan UAS. Itu seperti itu. Jadi tolong nanti di setiap tugasnya dikerjakan. Jadi diperhatikan agar kita bisa masuk ke UTS dan UAS. Tuh. Ini sistem penilaiannya nanti dan dari segi materi nanti modelnya setiap ada pertemuan, sebelum ada pertemuan saya akan mencoba untuk mengirimkan materi. Jadi mahasiswa harap untuk mempelajari dulu, baru setelah itu kita ketemu di pertemuan. Tuh. Terus nanti di materi, nanti setiap materi nanti akan ditambahkan dari setiap tugasnya. Dan tugas nanti kayak seperti tadi,
setiap pertemuan nanti tugas itu akan dikumpulkan di minggu depannya. Dan absensi nanti kalau si akadnya nanti sudah benar nanti bisa absen lewat sana, kalau enggak nanti saya absensinya tergantung dari tugas yang dikumpulkan. Jadi saya sangat menekankan dari tugas itu karena itu yang akan tolak ukurnya nanti keberhasilannya mahasiswa semuanya. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada usulan mau gimana? Monggo, saya masih terbuka seandainya pengen seperti apa-apa, terlalu berat atau gimana. Oh iya Pak, Ye. kira-kira ada spesifikasi khusus untuk perangkat atau? Oh, ya. Alat nanti tak spesifikasikan di ini perkiraan perkiraan alat-alat yang dibutuhkan. Sebenarnya mahasiswa semua kan insya Allah kan punya laptop semua ya. Mungkin ya semua udah ada semua. Kalau di luar dari komputer atau laptop itu kayaknya nggak ada. Semuanya ada di software semua. Berarti toolnya cuma komputer gitu. Enggak ada pertanyaan lagi? Oke, saya lanjut. Jadi ini nanti tolong tugas diperhatikan. Ini paling enggak aturan-aturan kita ini ya oke. Nanti istilahnya kita ada di saya bikin aturan tapi aturan sendiri ya. Jadi kalau bisa kita nanti mengikutinya. Jadi nanti untuk menunjang mata kuliah ini perlengkapannya itu adalah cuma komputer dan laptop aja. Mungkin spesifik yang lebih detailnya nanti saya terangkan setelah kita masuk ke materinya. Nah, itu terus gunakan fasilitas fitur yang ada secara bertanggung jawab. Nanti semua kita istilahnya kita memperhatikan dari selama kita berdiskusi. Jangan ibaratnya jangan celelean gitu. Kalau kita sedang serius, tapi kalau kita sedang santai berdiskusi nggak masalah. Tapi kalau kita sedang serius, kalau kita sedang istilahnya guyonan ya guyonan gitu. Tuh, ini ibaratnya untuk kestabilannya nanti mikrofon tolong dimatikan dulu untuk stabilannya gitu. Dan kita kayaknya akan kuliah dengan daring terus. Dan ini kayaknya pakai Zoom ini terus, ini masih Google Meet, mungkin pakai yang link ini terus. Jadi selama kita kuliah nanti pakai link ini terus, ID ini terus. Tuh. Oke. Dan terus referensi yang pasti dalam IMK ini nanti saya ngambil dari Human Computer Interaction. Ini yang pokok, referensi yang paling pokok ini Human Computer Interaction dari Alan Dick. Dan nanti penunjangnya adalah interaksi desain. Nanti interaksi kalau Human Computer Interaction dari Alan Dick ini adalah referensi utama dalam penjabaran tentang faktor. Nanti kan kita akan membahas mengenai faktor manusia, di dalamnya faktor manusia itu seperti memorinya, cara penglihatannya, bagaimana dia enjoy atau dia itu nyaman dengan sebuah aplikasi. Nah, kita akan bahas di sini. Ini diambil dari Human Computer Interaction. Nanti referensi makanya nanti kalau di grup nanti saya share semua referensinya, dan nanti setiap materinya juga nanti saya share setiap sebelum pertemuan saya share itu. Dan referensi penunjangnya adalah ini interaksi desain. Sebenarnya banyak referensi penunjang, tapi nanti lewat sedikit-sedikit aja. Ini yang agak utamanya ini di sini kalau interaksi manusia desain, interaction design ini lebih cenderung ke pattern-pattern. Karena kita nanti berhubungan dengan sebuah interface antar muka, kita nggak bisa kalau di interaksi manusia dan komputer ini merasa saya itu mendesain paling bagus. Nah, karena tidak boleh merasa seperti itu. Makanya kadang-kadang ini ada sebuah yang bisa sebagai kita acuan.
oh kalau saya membuat sebuah menu form, saya itu nggak bisa mendesain sendiri, bagusnya seperti ini loh bagus punya saya, itu nggak bisa. Karena itu di sini di buku ini dia itu ada pattern-patternnya, bagusnya ini seperti ini yang sudah berhasil seperti ini, makanya makanya seperti ini. Nah itu di buku ini. Kalau yang buku-buku ini kebetulan bukunya bahasa Inggris semua. Kalau yang bahasa Indonesia sebenarnya kalau saya perlihatkan di video ini sebagai referensi saya. Ini sebenarnya ada 3 buku, tapi ini yang pokoknya ini. Ini yang bahasa Indonesia, ini dari Sudarman STMT, Interaksi Manusia dan Komputer. Ini. Oke. Nah, ini adalah referensinya. Nah, untuk menunjang dari IMK ini beberapa toolnya. Yang pasti kita memakai komputer atau laptop. Yang paling kalau mahasiswa nanti bisa sedikit demi sedikit nanti disiapkan adalah kalau saya karena ini nanti akan merujuk ke kayaknya saya akan merujuknya bukan ke halaman web tapi ke aplikasi sebuah Android. Aplikasi Android. Jadi kita akan membahas ke sana lebih mendalam lagi. Makanya tolong kalau ini nanti bisa pelajari atau diinstal, cari informasi mengenai Android Studio. Disiapkan seperti itu. Ini sebenarnya memerlukan spesifikasi yang tinggi. Tapi dicoba aja kalau mahasiswa sudah punya laptop, coba install seperti ini, semoga sudah bisa berjalan semua. Jadi nanti tolong siapkan Android Studio, terus PC jelas, terus nanti ada tool Balsamiq. Nanti coba di search di Google Balsamiq, di sini gratis. Ini tool untuk kita membuat sebuah istilahnya wireframe atau prototype. Sebelum masuk ke prototype ini yang akan menunjang ini adalah Balsamiq. Coba nanti di share juga. Kebetulan saya nggak tak link share-nya, mungkin kalau di share di Google mungkin langsung dia masuk ke websitenya. Oh ini ada balsamiq.com. Ini bisa terus. Nah terus mungkin mahasiswa juga semuanya punya handphone. Kalau bisa Android, karena kan nanti kita masuknya ke Android Studio, nanti ya kalau bisa Android. Semoga saja pakai Android semua. Kalau pakai iOS ya nggak tahu, kayaknya di sini nanti nggak membahas. Tapi saya juga nggak membatasi untuk bikin aplikasi. Sebenarnya nanti bebas mau bikin sebuah prototipe sebuah website atau prototipe sebuah aplikasi Android atau prototipe aplikasi iOS, itu bebas sebenarnya sama saya. Tapi nanti pembahasan di IMK ini lebih cenderung ke aplikasi. Jadi nanti masuknya cenderung ke Android Studio. Dan yang terakhir nanti tolong diinstal atau disiapkan, ini juga gratis, Adobe XD. Ini untuk tool untuk membuat user interface atau untuk bikin prototype. Di sini nanti bikin bisa prototype web, ponsel, aplikasi, tablet, dan lain-lainnya itu bisa. Ini kebetulan gratis, yang saya cari adalah yang gratis-gratis. Android Studio juga itu gratis, Balsamiq juga gratis, Adobe XD juga gratis. Itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Atau sebelumnya sudah pernah install Android Studio? Kalau Atau Android Studio, gimana? kalau Android Studio itu belum pernah nih, Pak. Tapi kalau Flutter pernah nyoba. Oh, Flutter. Itu nggak masalah. Nanti aplikasi mau pakai Android Studio, pakai Flutter, atau pakai banyak sih sebenarnya tool untuk membuat aplikasi. Itu saya tidak ibaratnya tidak harus pakai Android Studio, enggak. Di sini saya bebas mau pakai platform apa saja. Itu. Kalau mungkin nanti kalau kalian yang sudah bisa seperti Flutter atau lainnya, mungkin kalau teman-teman
teman-teman yang belum bisa ya tolong diajari gitu. Jadi istilahnya kalau sini nanti saya lebih cenderung tidak individu ya. Saya lebih cenderung adalah kerjasama. Kalau yang sudah bisa tolong diajari yang belum bisa. Kalau yang belum bisa carilah orang yang sudah bisa minta diajari gitu. Karena di sini saya pengennya kerjanya kelompok tapi tugasnya sendiri-sendiri. Hasilnya itu. Kalau misal ini sih Pak, kan tadi install Adobe XD ya, kalau nggak salah. Kalau misal pakai Figma gimana Pak? Itu juga nggak masalah. Jadi di sini kalau mungkin kan nggak pakai Windows ya, bisa kalau Balsamic nggak bisa. Itu misal pakai apa selain Windows, jadi mau pakai apapun itu bisa boleh. Seandainya kan nanti dalam praktek ini Balsamic kan ini untuk bikin sebuah mockup itu seperti tulisan-tulisan kotak-kotak aja. Seumpama mahasiswa itu nggak mau pakai Balsamic, dia itu pakai tangan juga saya dipersilahkan. Seumpama pakai hanya buku gambar atau kertas biasa itu juga bisa nanti. Jadi saya membebaskan tidak harus pakai ini. Misal nanti ada di prototype juga, kalau dalam segi prototype nanti kita lebih cenderung ke Adobe XD. Seandainya kan nanti tidak pakai Adobe XD, misal pakai PowerPoint atau pakai animasi Flash atau apa, itu saya bolehkan, tidak ada batasan untuk harus pakai software ini. Di sini saya bebas semua. Itu. Oke, ada lagi? Sebelum kita masuk ke materi, oke, kalau nggak ada, oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Pendahuluan sebenarnya ini untuk pengenalan aja. Jadi interaksi manusia dan komputer, ruang lingkup dan dampak IMK. Kalau kita membuka sebuah website, membuka sebuah aplikasi yang baru istilahnya, kita baru buka website, kita klik, kita buka terus halamannya muncul. Terus yang terbuka ini seperti ini. Website itu akan terbuka seperti ini. Apa yang ada di benak kita sebenarnya? Apa yang ada di benak kita? Pertama kali melihat website ini. Ada yang bisa komentari? Ada enggak? Pasti kalau kita melihat website halaman seperti ini, kesan pertama atau kata-kata pertama adalah saya bingung. Bingung kenapa? Padahal ini ini lengkap. Kalau kita lihat aja, ini website, halaman website, kita buka pakai Firefox, terus dia itu di sini ada menu, ini ada ABC, itu juga link semua, menunya juga ada di sini, setiap ini ada banyak pop-up iklan, terus segala macam, terus search engine-nya juga ada, terus di sini ada foto-foto seperti apa. Nah, itu kan harusnya kan lengkap. Tapi kalau kita baru melihat, itu merasa kita akan bingung. Ini sebenarnya website terlalu lengkap. Bukan berarti bahwa lengkap itu, rapat itu bagus. Tapi akan membingungkan bagi orang baru. Apalagi orang itu anggap aja kurang familiar dengan komputer. Orang yang jarang untuk dia itu membuka-buka website, aplikasi, dan segala macamnya. Orang awam dia baru buka seperti ini, dia itu pasti nggak dong.
nggak mudeng, dan dia itu akan merasa bingung karena terlalu banyak, terlalu rapat, terlalu warnanya juga itu banyak banget. Terus di sini ada, wah banyak banget. Setiap kita geser sedikit akan klik kemana nggak tahu, geser sedikit akan klik kemana. Nah itu yang akan membingungkan. Dan kalau kita masuk ke website ini, orang baru, apa yang terjadi? Pasti user, pengguna, dia itu akan merasa malas untuk melihat ini website. Dan akhirnya dia akan pergi dengan cepat. Tidak bisa berlama-lama di sana. Dan pasti dia itu akan pergi dan tak akan kembali lagi. Dia itu malas untuk ke sana lagi. Atau apalagi kembali untuk menelusuri lagi. Karena dampaknya, karena website itu nggak menarik, terlalu pusing untuk kita dihadapkan. Oke. Karena dia itu pergi tanpa kembali, seandainya kita di posisi sebuah perancangnya, maka perasaan kita akan merasa bagaimana? Ibaratnya kita merancang selama ini berjerih payah, perjuangan untuk membangun sebuah aplikasi atau website, itu akan merasa sia-sia. Tuh. Merasa Maaf Pak, sia-sia. screen-nya belum muncul Pak. Oh, belum Screen-nya muncul. belum kelihatan. Iya, tadi belum kelihatan. Maaf. Iya ya, maaf. Oke. Sebentar. Sebentar. Oke. Tadi nggak munculnya sampai mana ya? Saya nggak sadar. Pak. Dari pertama dijelaskan. Dari sini ya? Iya. Oke. Oke, saya ulangi lagi aja. Oke. Dari sini? Apa dari tadi awal? Oh, kalau dari pertama ya berarti oke lah, dari sini aja, mulai aja. Berarti tadi nggak sempat lihat ini apa aturan balsamik, terus ini tool-toolnya kelihatan nggak tadi? Tadi sudah nggak ini? Tadi belum. Belum. Berarti dari awal tadi. Iya, dari awal yang dari jelasin itu yang banyak banget kayak gambar berwarna gitu kan. Oh, dari situ ya. Oke. Oke. Jadi oke. Berarti dari sini ya. Sekarang udah belum ini? Ini udah kelihatan. Share. Oke. Ini sudah kelihatan ya? Slide-nya? Sudah. Ya. Sudah. Oke. Kalau nanti ini ngomong aja. Kalau ada pertanyaan juga nanti langsung aja, Mas. Atau mungkin ada chat juga, saya nggak lihat ya. Oke, tak siapkan dulu chatnya. Oke. Oke. Mulai dari sini. Jadi kesan pertama untuk melihat dari website ini, kita akan merasa bingung, apalagi kalau kita ibaratnya buta teknologi. Oke. Karena dampak dari kesusahan ini, kita itu merasa bingung, kita akan susah untuk kembali lagi, atau
user itu akan merasa kebingungan, tidak nyaman di sana, dia itu akan pergi dan akan tidak kembali lagi. Karena dia itu nggak kembali lagi, paling nggak yang sangat berperan adalah berpikir bahwa karena website itu tidak laku atau ditinggal pergi user, dia itu adalah perancangnya atau pebisnisnya. Jadi kita merasa kita sudah berjuang untuk membangun sebuah aplikasi, membangun sebuah website, itu akan sia-sia karena merasa user dia itu pergi, tidak ada pengunjung. Jadi perjuangan kita untuk membuat aplikasi itu hangus gitu loh. Tapi kalau kita ada sebuah website seperti ini aja yang lebih sederhana. Kita misal halaman Facebook aja. Dia itu hanya kotaan, warnanya cuma 3, dia itu tulisannya cuma kayak gitu, kotaan seperti itu. Tapi kok kenapa hampir semua orang yang punya handphone itu mempunyai, dia itu mengunjungi ini dan setiap hari dia mengunjungi di halaman Facebook. Dia itu hanya sederhana, hanya tulisan seperti itu. Makanya bukan berarti bahwa website atau aplikasi itu lengkap, dia itu bagus, berteknologi tinggi, itu bisa diterima oleh user, itu tidak menjamin bahwa aplikasi itu baik atau bagus atau bisa diterima oleh user. Jadi intinya tergantung dari kebutuhan dari user. Seandainya kita ada Facebook seperti ini, dampaknya setiap orang dia menggunakan, maka user akan rela berlama-lama meskipun pada saat kondisi tersulit. Sampai anak-anak pun dia itu nggak perlu belajar untuk bagaimana cara menggunakannya. Makanya di interaksi manusia dan komputer ini, nanti kita akan belajar bagaimana orang itu kalau berhadapan dengan aplikasi yang kita rancang, tidak usah dia itu mempelajarinya. Kalau semakin dia itu tidak mempelajari dari aplikasi, maka semakin akan dampaknya akan semakin nilainya, skornya itu akan tinggi atau semakin bagus. Tapi semakin dia itu semakin mempelajarinya dia sulit, maka skornya akan lebih kecil. Hasil akhir makanya nanti di IMK ini di pelajaran yang istilahnya pertemuan akhir-akhir nanti kita akan menguji bahwa aplikasi kita itu akan mempunyai skor yang tinggi atau skor yang rendah. Gitu. Dan yang menilai dari sebuah aplikasi itu bukan perancangnya, bukan ahlinya, tapi yang bisa menilai adalah penggunanya, user, yang bisa menilai bahwa aplikasi itu bagus, bukan perancangnya. Apalagi perancangnya, kalau di sini perancangnya itu nanti dia itu anggap saja dia itu hanya pesuruh. Nah, yang mengendalikan itu sebenarnya malah usernya. Gitu. Dan kalau kita mempunyai aplikasi website itu bagus, akan membuat menyenangkan semua orang. Pasti di situ akan berlama-lama, dia itu akan setiap hari juga sana, dia itu semakin senang gitu. Nah, itu akan menyenangkan dari perancangnya itu berhasil untuk merancang sebuah aplikasi atau website. Mengapa IMK ini dipikirkan? Ya seperti tadi sebenarnya. Alasannya adalah untuk mencapai sebuah kenyamanan, sebuah usability yang bagus, penggunaan yang bagus, terus user merasa dia mempunyai pengalaman di sana, membuat sebuah antarmuka yang bagus agar yang dia itu bisa diterima oleh user. Gitu. Jadi IMK ini sebenarnya adalah pemoles atau penyempurna dari sebuah halaman web, sebuah halaman aplikasi seperti itu. Makanya kalau kita sudah ngambil pemrograman web, pemrograman mobile dan algoritma pemrograman, inilah saatnya kita mempraktekkan dari pelajaran itu, mata kuliah itu akan dipraktekkan di sini. Jadi dampak yang pasti adalah di human computer interaction ini atau IMK
yaitu adalah kenyamanan. Yang pasti adalah kenyamanan. Adalah kenyamanannya. Komputer yang nyaman digunakan bisa membuat pengguna betah. Oke, dia itu akan mempunyai pengalaman, menaikkan pengalaman, peningkatan user experience. Dia mempunyai pengalaman di sana. Karena dia itu nyaman, dia bisa berlama-lama di sana, di aplikasi kita, dia setiap hari bisa kita gunakan, apalagi sampai ketergantungan, maka akan dari ketergantungan itu akan mendapatkan menghasilkan dari pelanggan. Oke, kalau kita Facebook setiap hari bikin, setiap hari buka, setiap orang buka semua, itu adalah pelanggan-pelanggan dari pelanggan aplikasi, usernya. Jadi karena pelanggan, pelayanan dari perusahaan akan makin berkualitas. Semakin berkualitas, pengguna akan puas dan kembali menggunakan produk itu terus-terus. Nah, alhasil kalau kita mempunyai pelanggan seterusnya, kita punya sebuah produk yang setiap hari mereka butuhkan, akhirnya akan berdampak ke bisnisnya. Itu jelas. Jadi kelangsungan bisnis, paling enggak di kelangsungan bisnisnya. Membuat produk memiliki keunggulan yang di pasaran. Semakin dia itu unggul, pelanggannya semakin banyak, maka keunggulannya ada di pasaran, dia itu semakin unggul. Contohnya, kalau di Facebook, dia dulu itu biasa hanya halaman biasa. Tapi semakin kesini-sini, semakin penggunanya banyak, dia langsung keunggul di pasaran. Semakin unggul di pasaran, dia itu setiap halaman dia jual. Berarti jualnya adalah jual iklannya. Semakin itu berarti pendapatan dia semakin iklannya semakin masuk banyak, berarti pelanggannya juga banyak, bisnisnya akan semakin meningkat terus. Itu dampak-dampaknya. Jadi pertama adalah kenyamanan. Kalau kita user sudah nyaman, akan mendapat pelanggan, dan pelanggan setelah mendapatkan pelanggan, dia itu akan berdampak pada bisnisnya. Oke. Dampak yang pasti itu seperti itu. Terus nanti di MK titik beratkan titik berat IMK. Jadi istilahnya di IMK ini nanti adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan sebenarnya banyak bidang studinya. Nanti tapi di IMK nanti lebih cenderung ke perancangan, kita akan detail ke sana, perancangan, ke evaluasi dan penerapan dari sistem komputer interaksi untuk digunakan pada manusia dengan mudah. Intinya adalah nanti di IMK adalah pertama adalah merancang, setelah kita merancang nanti dievaluasi, yang mengevaluasi ini adalah yang menentukan adalah calon user, dan setelah itu terevaluasi nanti dipraktekkan, dimasukkan ke dalam aplikasi yang kita rancang. Adalah hasil akhir itu adalah dia itu agar aplikasi itu mudah digunakan oleh user. Tujuannya adalah mudah untuk digunakan oleh user. Tujuannya seperti itu. Jadi nanti kita akan menitik beratkan di perancangan. Perancangannya ini tidak berupa coding atau algoritma, itu enggak. Perancangannya di sini lebih cenderung ke user interface, tampilan. Jadi di sini ada teknik metode dalam membangun aplikasi yang tepat untuk mengurangi dampak-dampak yang tidak diinginkan. Jadi merancang, ada ya sesuatu yang tidak bagus, nanti dibuang, terus ini, nah pokoknya dia itu akan lebih cenderung ke user interface, antar mukanya, tampilannya. Tuh. Dan dalam perancangan nanti ada evaluasi. Evaluasi ini seperti tadi, menguji setiap langkah guna mencapai nilai usability. Nilai usability, penggunaan yang baik. Dan tujuannya adalah untuk membangun dari user interface atau antar muka pemakaian. Tuh. Pokoknya itu. Terus kalau kita membahas mengenai interaksi manusia dan komputer, itulah tujuannya tadi seperti tadi bahwa
ada perancangan, evaluasi, dan user interface. Jadi pertanyaannya adalah tujuan IMK itu bagaimana sih manusia dapat berdialog atau berinteraksi dengan suatu komputer. Berarti kita memikirkan itu, makanya kita dalami bagaimana manusia akan berdialog dengan komputer, bagaimana sih caranya. Makanya nanti kita dalami. Terus pertanyaan lagi adalah bagaimana manusia dapat menciptakan suatu dialog. Ini sebagai perancangnya yang dapat dimengerti oleh komputer, demikian juga sebaliknya. Jadi ini tujuannya adalah bagaimana manusia dapat berdialog dan bagaimana perancang itu dapat menciptakan suatu dialog. Itu pertanyaan pokoknya itu. Oke, kita masuk ke ruang lingkup IMK. Ruang lingkupnya karena bagaimana kita menciptakan sebuah dialog, berarti yang dialog itu hanya ada di yang pertama, yang dia itu masuk dalam ruang lingkupnya adalah yang pasti adalah manusianya. Manusia di sini adalah pengguna dalam segi sistem. Ini kan sistem IMK-nya, apa saja itu. Nah, sistemnya berarti yang ada komponennya adalah manusia. Manusia akan menjadi usernya, objek untuk kita nanti evaluasi bagaimana yang di mereka itu menilai, dan yang pasti adalah komputernya mengontrol sebuah aplikasinya di sana dan interaksinya. Oke. Ini ruang lingkupnya di situ. Terus bidang studi. Nah, ini yang saya maksud awal-awal tadi, bahwa di IMK itu adalah dia itu menerapkan beberapa bidang studi yang di luar dari misal ilmu komputer. Malah di sini adalah ilmu komputer itu cuma satu pokok aja. Jadi IMK itu dia itu akan menyerap bidang studi seperti psikologi, ergonomi, sosiologi, ilmu desain, antropologi, dan bahasa, linguistik. Oke. Jadi kalau kita telusuri bahwa IMK ini pokoknya seperti tadi, kalau sebenarnya kalau mau dicermati lagi, di sini juga ada algoritma pemrograman kalau dilihat dari segi ilmu komputernya. Mungkin di sini algoritma pemrograman, terus pemrograman web, terus pemrograman apa, nah terus segala macam itu akan masuk juga, bisa masuk. Tidak menutup kemungkinan banyak bidang studi yang bisa diserap. Misal nanti kita akan membuat sebuah aplikasi, nah aplikasinya itu nanti berhubungan dengan apa, agama misal gitu. Misal agama di situ, misal misal waktu sholat. Nah, waktu sholat itu berarti kan dia itu akan masuk ke dunia ilmu falak, perhitungan. Nah, di situ kita bisa ambil apa-apa saja yang bisa diambil untuk masuk. Jadi intinya IMK itu adalah penerapan untuk memoles sebuah aplikasi, semuanya di situ. Tidak cuma hanya ilmu komputer aja, itu enggak. Jadi semua ilmu kemungkinan, mungkin artificial intelligence juga bisa dimasukkan di sana. Tidak hanya ini. Makanya dari awal saya itu selalu ngomong adalah di sini umum, tidak harus memakai sesuatu software seperti ini, terus bidangnya seperti ini enggak. Saya selalu ngomongnya adalah ngomong secara umum. Bisa memakai A, bisa memakai B, bisa memakai C gitu. Tuh. Oke. Kalau di bidang psikologi, kita akan masuk, kalau kita masuk di IMK itu nanti kita serap menggunakan di bidang psikologinya, menggunakan sifat dan kebiasaan. Misal kebiasaan manusia itu seperti apa, sifatnya seperti apa. Antara manusia satu dan manusia lain biasanya kan beda-beda dia. Mungkin yang satu sabar, yang satu enggak. Untuk setiap kita bisa lihat, kalau misal menekan sebuah keyboard aja, antara satu orang dan satu orang itu mesti beda-beda. Nah, itu yang dipelajari. Bagaimana
sifatnya satu orang ini, bagaimana dia perilakunya. Nah, kebiasaannya juga seperti apa. Mungkin kalau orang biasanya kalau mengetik sebelahnya misal ada kopi atau sebelahnya itu harus bersih. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam IMK-nya nanti. Faktor-faktor penilaiannya nanti. Terus ergonomis, dari segi ergonomisnya yang berhubungan dengan aspek fisik, yang tentang lingkungan dalam pekerjaannya nanti, atau lingkungan dari segi dia itu menggunakan aplikasi itu. Terus dari segi sosiologi, berkaitan dengan studi tentang pengaruh sistem manusia dengan struktur sosial lainnya. Dan ilmu yang pasti yang sudah kita pelajari mungkin ilmu komputernya, yang ini di sini mungkin ada pemrograman, terus algoritma segala macam itu sudah pasti. Terus bidang studi lainnya yaitu desain grafis, nanti yang mempunyai kelebihan seni, jiwa seni, bagaimana merancangnya lebih itu. Nah, ini nanti kita serap ilmunya, terus dilihat dari bidang studi antropologi tentang pandangan mendalam tentang cara kerja berkelompok. Mungkin antara kita membuka sebuah aplikasi, antara game dan antara aplikasi lainnya itu akan perlakuannya juga akan beda. Nah, itu disitulah ilmu antropologi akan kita serap. Dan yang pasti adalah linguistik mengenai bahasa, bagaimana antara eh, eh, interaksinya antara satu orang dengan satu orang, bagaimana hanya dia perbuatannya seperti apa, kebiasaannya itu akan menjadi bahasa tersendiri gitu. Jadi semua bidang studi kita akan serap semuanya, tidak membatasi oleh satu bidang studi ilmu komputer aja, enggak gitu. Oke, sampai sini. Oke, itu mungkin gambaran mengenai yang akan kita pelajari di interaksi manusia dan komputer, itu pendahuluannya. Jadi mengenai bagaimana kita membutuhkan IMK, terus apa bidang studi yang kita butuhkan. Nah, itu gambaran-gambarannya, terus tujuannya seperti apa. Nah, ini mungkin ini awal. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Kalau ada pertanyaan, saya kasih waktu. Sebentar, saya tinggal dulu sebentar.
Oke, ada pertanyaan? Oh, ternyata biasanya pakai Google Meet ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya masuk ke mungkin pertemuan kita sampai di sini. Tapi sebelumnya seperti saya bilang tadi awal-awal, pasti setiap pertemuan saya akan kasih tugas. Tugasnya nggak bikin makalah atau apa enggak. Tugasnya itu praktek aja. Jadi ini nanti tugasnya adalah tugas 1 ya. Tugas 1, kalau yang sudah terbiasa bikin aplikasi mungkin mudah, buatlah aplikasi Android sederhana. Mungkin aplikasinya itu hanya dia itu akan menampilkan ini. Nah, Hello World. Coba nanti mahasiswa bikin aplikasi Android yang dia itu hanya menampilkan Hello World dan nanti hanya tertampil dia itu namanya mahasiswa terus sama NIM-nya. Nah, nanti bisa bikin pemrograman yang dibikin itu bebas. Saya nggak merujuk kemana, tapi saya sebenarnya kalau dia itu memakai Windows atau Mac OS, dia itu bisa juga memakai Android Studio. Saya menyarankan memakai Android Studio. Tapi kalau pakai lainnya itu bebas. Jadi nanti bikinnya nanti tolong mahasiswa lihat mungkin tutorial Android Studio nanti diinstal, terus hanya bikin sebuah aplikasi Hello World. Sebenarnya kalau komputer itu terinstal, terus dia bikin new project, dia itu sudah tertampil Hello World. Itu sebenarnya sudah tidak perlu kemana-mana lagi, tinggal di build atau dibikin sebuah aplikasi Android. Nanti bagaimana caranya nanti bisa lihat di tutorial di website banyak. Cuma hanya bikin tampilan Hello World aja. Nah, nanti minggu depan dikumpulkan dalam bentuk APK yang pastinya bisa diinstal di Android. Nanti kalau di Android Studio biasanya dia itu mau Android versi berapa. Kalau bisa nanti minimalnya di Android 5 lah. Tapi jangan minimalnya Android 10, jangan, paling enggak Android 5. Tolong nanti bikin sebuah aplikasi tertampil Hello World aja.
terus dibikin sebuah file yang jadi APK yang dapat diinstal di Android. Nanti yang dikumpulkan adalah bentuk APK. Jadi kalau di sini ini bisa lihat nanti bentuknya seperti ini. APK nama terus APK titik APK itu. Bagaimana? Ada pertanyaan di tugas ini pertama? Sepertinya belum, Mbak. Oh ya, alhamdulillah. Jadi tadi ini mau tak share dulu ini materinya, tapi kok disconnect terus gitu. Oke. Jadi tolong nanti kalau yang sudah bisa nanti tolong kasih tahu teman-temannya atau nanti juga bisa didiskusi di grup WA juga bisa, misal ada kesulitan apa. Kalau bisa sih, kalau nggak bisa ada yang belum paham sama sekali, tolong cari informasi ke teman-temannya atau ke saya juga bisa. Tapi kalau saya mungkin nggak bisa fast respon gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada lagi pertanyaan? Monggo. Jadi urutannya gini buat gambaran aja. Jadi tugas pertama ini adalah bikin sebuah aplikasi. Untuk pertemuan sekarang, aplikasi hanya tertulis Hello World. Nanti pertemuan kedua kita hanya bikin prototype, langsung ke prototype. Nah, makanya nanti mahasiswa tolong kalau ada yang punya ide. Jadi ini untuk penerapan untuk pertemuan besok. Jadi kalau punya ide, misal saya pengen bikin aplikasi Android yang ini. Itu gambaran aja kasaran. Tidak perlu bagus, tidak perlu apa. Besok saya tak tuduhkan bagaimana caranya bikin prototipenya, tapi punya ide dulu. Bikin prototipenya besok membahas mengenai bikin prototipe, bagaimana cara mengambil pattern-pattern dari orang lain, terus bagaimana cara menggambarnya. Jadi yang penting kita punya ide dulu. Setelah itu kita bisa gambaran-gambaran, ibaratnya masih jelek, menurut kita jelek. Tapi setelah itu nanti ada pertemuan 3, 4, 5, 6, itu nanti kita perbaiki lagi. Nah, seperti itu. Dan di sini yang jelas di IMK ini, jangan berpikir bahwa nanti kita akan belajar coding. Jangan berpikir seperti itu. Jangan berpikir bahwa, oh kalau saya nggak bisa coding, berarti otomatis berarti saya nggak bisa mengikuti ini. Enggak. Di sini hampir mungkin setelah prototype itu nggak ada coding sama sekali. Itu. Jangan berasumsi bahwa ini nanti banyak codingnya, enggak. Ya seperti awal bahwa ini di sini adalah penerapan untuk mempercantik. Soalnya kan makanya nanti kita akan cenderung ke prototipe saja. Nanti kalau sudah prototipe itu sudah sempurna, menurut kita sudah bagus, menurut evaluasi nanti bagus, baru nanti masuk ke aplikasi atau coding-codingnya. Seandainya itu sudah mencapai. Tapi kalau belum, nanti evaluasi lagi, bikin prototipe lagi, evaluasi lagi, bikin prototipe sampai dia itu mencapai titik-titik usability yang bagus. Itu. Jangan berpikir nanti bercoding. Itu. Walaupun nanti kita menginstal Android Studio, itu hanya codingannya hanya hello world, terus hanya tulisan itu. Kan ibaratnya belum sampai coding ke yang jelimet-jelimet. Itu hanya ibaratnya hanya layout saja. Oke. Itu gambarannya seperti itu. Jadi jangan takut dulu. Seperti apa itu cuma yang penting kita install mungkin Android Studio sudah bisa Hello World, terus diinstal diekstrak ke APK, terus nanti coba diinstal. Nah, minggu depan baru dikumpulkan ke saya. Itu minggu pertemuan depan. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri dari perkuliahan ini? Nanti setiap slide saya share ya.
Setelah ini saya kirimkan. Ini kebetulan error WA saya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Oh ya, pesan ini. Besok kalau bisa di pertemuan besok ininya videonya tolong diaktifkan semua ya, biar kita bisa interaksi lebih mendalam lagi. Kalau ini ibaratnya saya ngomong sendirian itu nggak bisa interaksi. Nanti saya malah terlalu mungkin nggak ada yang mengingatkan, ngomongnya mungkin terlalu ngelantur atau gimana, nanti nggak bisa ada yang mengingatkan gitu. Tolong untuk pertemuan besok nanti diaktifkan semua biar kita bisa konsentrasi membahasnya gitu. Oke, kalau Ya. nggak ada pertanyaan, nanti slide saya share di grup WA. Kita ketemu lagi Jumat besok, minggu depan. Oke, untuk membahas mengenai, kalau nggak salah besok bahas mengenai prototype. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.